Fitnah Bung Karno penjarakan ulama, Haikal Hasan ditampar netizen. Kebaikan pribumi disalahgunakan. Yang terjadi di Jakarta, tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno. Orang-orang yang dituduh PKI. Sekarang apa ini? Kita masih meributkan yang seperti itu. Isu yang sangat aktual sekarang tentang kebangkitan PKI. Ini benar ada atau enggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Itu cuma isu-isu bohong aja. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Pak Jokowi sudah sangat paham. Tidak ahistoris. Punya alat kelengkapan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, termasuk juga dari ancaman komunis. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Sebuah video lawas yang memperlihatkan Sekjen HRS Center Haikal Hasan menuding proklamator RI Bung Karno pernah hina ulama bahkan suka memenjarakan ulama kembali viral di media sosial. Video lawas Haikal Hasan menuding Bung Karno pernah hina ulama itu kembali diviralkan netizen pengguna Twitter #Pardan seperti dilihat pada Senin 7 Februari. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai kebaikan pribumi telah disalahgunakan oleh keturunan Arab Haikal Hasan. Pasalnya, kata sang netizen, pendakwah itu terus-menerus mendegradasi tokoh bangsa, bahkan menjelek-jelekan pendiri bangsa Indonesia. Tapi mereka mengagung-agungkan tokoh Arab juga bangsa Arab. Kali ini Haikal Hasan menghina dan memfitnah tokoh proklamator Bung Karno. Dilihat dari video itu, awalnya Haikal Hasan menceritakan sejarah pertemuan Muktamar Ulama atau Ijtima yang pertama pada 11 September 1957. Menurutnya, Muktamar Ulama pertama kali digelar di Palembang 11 September 1957 dan dihadiri sejumlah ulama, juga tokoh nasional di zaman pra-kemerdekaan diantaranya Buya Hamka, Muhammad Nasir, Syahrir hingga Kahar Muzakar. Pada saat bersamaan, lanjut Haikal, Bung Karno bersama tokoh PNI, PKI, dan Nasakom menghina para ulama yang sedang melangsungkan muktamar di Palembang tersebut. Haikal Hasan pun menyebut Bung Karno dan para tokoh PNI hingga PKI itu menuduh ulama dan tokoh nasional yang menghadiri muktamar itu tidak bermoral alias amoral. Lebih lanjut, Haikal Hasan dalam video ceramahnya juga menuding Bung Karno sebagai tukang memenjarakan para ulama. Para oposan seperti Haikal Hasan yang tak ingin berdirinya Indonesia dengan berlandaskan Pancasila memang terus membuat narasi dan memainkan isu-isu bego. Mungkin pembaca akan terkejut dengan logika sederhana yang penulis sampaikan berikut ini. Setiap pemberontakan di Indonesia itu untuk menggulingkan Soekarno, tapi selalu gagal. Akhirnya pemimpin pemberontak tersebut ditangkap dan dihukum mati. Lalu kenapa pada pemberontakan PKI pemberontaknya berhasil ditumpas oleh TNI, tapi malah Presiden Soekarno yang dijatuhkan lalu naiklah Soeharto? Kenapa saat pemberontakan PKI tahun 1965 banyak jenderal yang ditangkap dan dihabisi tapi Soeharto malah tidak ditangkap oleh PKI? Padahal Soeharto saat itu pangkatnya Maijen dan jabatannya sebagai Pangkostrat loh. Lalu lihatlah mereka yang keluar-keluar PKI saat ini, pastilah pihak oposisi. Berdasarkan informasi penelusuran tentang siapa yang memainkan isu PKI di media sosial Twitter, mereka diduga adalah Haikal Hasan, Tommy Soeharto, dan sesama pihak oposisi lainnya. Jadi sudah jadi rahasia umum jika Haikal Hasan adalah orang-orang yang dekat dengan Soeharto dan keluarga cendana. Jadi benar kata peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Asfi Warman Adam, jika isu kebangkitan PKI saat ini sengaja dihembuskan kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi politik. Isu itu dimainkan operator profesional yang menggandeng 3 kekuatan, yaitu pebisnis hitam, politisi busuk, dan radikalis agama. Haikal Hasan ini memang ributnya luar biasa. Bisanya cuma menjelekkan kelompok yang bukan golongan mereka. Tapi kalau disuruh sebutkan tokoh mana dari golongan mereka sendiri, mereka tidak percaya diri menyebut siapa. Sejujurnya sih, dalam hati kecil mereka tahu mereka ini kelompok kecil yang tidak dipedulikan. Makanya harus ribut dan rewel agar diperhatikan. Dan satu lagi, saya bingung dengan kelompok ini yang suka menjual agama dan ulama. Kenapa harus ulama? Ini negara atau tempat ibadah?
Mereka cuma ingin ulama dari kelompok mereka yang memimpin. You know, mereka ini ujung-ujungnya mau ngapain. Makanya sampai kapanpun jangan pernah mendukung kelompok ini. Cukup mereka diam saja di ranah agama. Begitu mereka ikut campur urusan politik, tandanya mereka ingin menyetir pemerintahan atau bahkan ingin berkuasa. Mereka tidak boleh sampai berkuasa. Siapapun yang berafiliasi dengan mereka tidak boleh sampai berkuasa. Jadi bagaimana menurut Anda?